Hai hai hai, welcome back to my channel Great Movie. Kali ini saya akan membahas lanjutan film Kung Fu Set dari part sebelumnya ya guys. Sebelum kita bedah part akhir ini, saya akan kasih beberapa cuplikan dari part sebelumnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, terima kasih. Yin juga diajari Master Yi dalam membuat saus. Tetapi ada satu keinginan Yin yang masih belum terkabul, yakni membuat puding kacang kubus yang akan diajarkan oleh Master Yi di lain hari. Scene kemudian beralih, terlihat 5 pria yang sedang makan di restoran Sum. Tampak para biang kerok menaruh paku di dalam makanan. Para biang kerok tersebut melakukan hal itu untuk merusak reputasi dari restoran Sum. Dan benar saja, para biang kerok itu merupakan orang suruhan dari si Joy, yang bertujuan membalaskan dendamnya kepada Master Yi. Keesokan harinya, saat Ying dan Ken sedang berbelanja, mereka melihat para biang kerok yang telah memfitnah restorannya. Ying yang emosi karena perlakuan para biang kerok kemarin, bertujuan untuk menghajarnya. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Saat Ken dan Ying berusaha kabur dari kejaran para biang kerok, di saat yang bersamaan, Ken dan Ying berhasil mendapatkan tempat persembunyian. Di tempat itu, Ken tak sengaja melihat berita tentang kompetisi memasak, yang diadakan setiap 4 tahun sekali untuk menentukan siapa chef terbaik di Cina. Berpikir bahwa itu dapat memperbaiki reputasi restoran Sum, Ken memutuskan meminta Master Yi untuk mengikuti kompetisi tersebut. Seketika Master Yi menolaknya, dan malah menyuruh supaya Kenlah yang mengikuti kompetisi tersebut. Master Yi berharap supaya Ken dapat berjuang mati-matian demi restoran Sum, sambil memberikan sebuah kotak kepada Ken. Singkat cerita, kompetisi pun akhirnya dimulai. Sementara itu, Master Yi kembali ke desa untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan juara kompetisi yang sebelumnya pun ikut berpartisipasi, yakni Master Tin, yang merupakan seorang master koki dari restoran Raja Kanton, dan dengan asistennya yakni Master Sum. Mengetahui hal itu, Ken tetap santuy dan optimis jika dirinya dapat memenangkannya. Dan babak pertama ini dimulai dengan tantangan keahlian memotong yang hanya akan dipilih 2 tim untuk masuk ke babak final. Sesaat kemudian, Ken memutuskan untuk mengolah sebuah hidangan bernama 4 unggas keberuntungan, yang bahannya terdiri dari 4 jenis unggas, sedangkan tim lain mengolah ikan dan kerang, serta Master Tin yang membuat hidangannya dari kepala kerbau. Para juri menilai semua masakan peserta dari bahan, proses memasak, dan rasanya. Hasil dari penilaian tersebut, tim yang berhasil lolos ke babak final adalah perwakilan dari restoran Sum dan restoran Raja Kanton. Sesaat kemudian, Joy mendengar tentang siapa lawannya di final nanti.
Seketika, Joy dan anak buahnya langsung datang menyerbu restoran Zoom. Hãy làm nhảy nghe, ngồi chàng sáu. Yang berakhir dengan tertangkapnya Ken dan Ying. Ken dan Ying kemudian disekap di dalam lemari pendingin. Tak hanya sampai di situ, Master Yi yang baru tiba di restoran Zoom langsung disergap oleh Joy dan anak buahnya. Bahkan Joy mengancam akan membunuh Ken dan Ying di lemari pendingin, yang dimana kunci tersebut harus diambil Master Yi di dalam kandang ular beracun. Tetapi saat Master Yi akan mengambil kunci tersebut, dirinya dihentikan si Leung. Leung mengatakan kepada Master Yi, sebenarnya kunci tersebut palsu, dan yang asli ada padanya. Kemudian Leung meminta maaf dan langsung membebaskan Ken dan Ying agar dapat melanjutkan kompetisi. Singkat cerita, kompetisi pun kembali dimulai. Tantangan di final kali ini adalah menghidangkan sup yang mempunyai tema kemurnian, yang dimana merupakan sebuah hidangan tanpa bumbu yang menonjolkan skill memasak agar orang-orang dapat menikmati kemurnian dari masakannya. Di lain tempat, tampak Joy kembali mendatangi Master Yi dengan membawa golok sakti yang telah berkarat. Sebelum menentukan masakannya, Ken mengingat perkataan Master Yi tentang hidangan kubis yang dianggap sebagai makanan terbaik. Atas dasar itu, Ken memilih membuat hidangan bernama kubis di air jernih dan langsung mempersiapkan bahan-bahannya. Kembali ke Master Yi yang sedang baku hantam dengan para anak buah dari Joy. Kembali ke kompetisi, teknik yang Ken pelajari dari Master Yi diaplikasikannya dengan sangat baik. Dari menyaring lemak daging sampai mengambil jantung kubis kemudian menusukkannya dengan jarum, agar kubis bisa menyerap sup dengan sempurna. Master Tin pun tak kalah jago dengan mengolah hidangannya. Bahkan dia menggunakan cara yang sempurna untuk memanaskan masakannya. Berpindah ke Master Yi, setelah baku hantam yang sangat lama, akhirnya Master Yi dapat mengalahkan Joy dan para anak buahnya. Master Yi kemudian pergi sambil membawa golok kepala naga. Kembali ke kompetisi, akhirnya hidangan mereka berdua telah dicicipi oleh para juri. Dan ternyata hidangan Ken bukanlah tandingan untuk Master Tin. Tetapi saat wasit akan mengumumkan pemenangnya, Master Yi datang dan langsung menghentikannya. Kemudian memberikan golok sakti itu kepada Ken untuk memotong hidangan yang ada di dalam kotak yang dibawa oleh Ken, yaitu kacang kubis. Saat akan membuka golok sakti itu, karat di golok sakti tersebut seketika menghilang. Tanpa basa-basi, Ken langsung memotong kacang kubus tersebut. Kacang kubus yang ada di dalam sup seketika bercampur dan menghilang. Hidangan sup kacang kubus tersebut tampak biasa, tetapi menyerupai sebuah harta karun. Setelah diolah dengan teknik tinggi sekaligus mengutamakan tingkat kemurniannya. Master Tin seketika merasa aneh saat melihat para juri yang terdiam. Master Tin pun mencoba untuk mencicipi makanan Ken. Dan setelah mencicipinya, ia langsung melepas topinya untuk mengakui kekalahannya. Berkat makanan tersebut, Ken menjadi juara kompetisi masak ke-7 di Cina. Dan tidak hanya itu, ternyata kakak dari Master Yi pun hadir di sana. Bahkan tampak sangat akrab dengan Master Yi. Di lain sisi, Joy yang melihatnya dari televisi seketika menyesal atas semua perbuatannya. Di akhir film, Master Yi dan kakaknya sepakat bahwa penerus yang berhak atas kepemilikan golok sakti adalah Ken. Dan mereka pun berharap agar dirinya dapat membuat makanan yang maknyus terendes-endes menggunakan golok tersebut. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.